Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kehadiran alam suatu hasanah kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Bina zulumati ilana wa ila siratal mustaqim. Bersama-sama kita hormati dosen pengajar Bapak Diki Andika MSI yang sama-sama kami banggakan teman-teman seperjuangan. Sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri adalah Fauzan Firdaus sebagai moderator, dan kenalkan, nama saya Fauzan Rashid Abaus. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Inti Azir. Saya di sini sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Rahman. Saya dari kelompok 6 pengantar ilmu komunikasi PMI 1B, dan saya di sini sebagai pemateri keempat. Terima kasih. kami di sini akan memberikan presentasi apa yang sudah kami buat, makalah dan PowerPoint yang sudah buat dengan judul komunikasi massa. Oke, baik, sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi tentang komunikasi massa itu, sebaiknya kita harus mengerti dulu, harus mengetahui dulu apa sih definisi dari komunikasi massa tersebut. Definisi komunikasi massa yang dikemukakan oleh Pitler yaitu komunikasi massa adalah suatu pesan yang dikomunikasikan melalui media massa yang ditunjukkan pada sejumlah besar orang. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwasanya komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Media massa apa sih? Media massa adalah media komunikasi yang bisa menyampaikan suatu pesan kepada sejumlah banyak orang. Contohnya dari media massa adalah radio, televisi, surat kabar, majalah, serta film. Kemudian nggak hanya dari satu definisi saja komunikasi massa itu, ada definisi yang lainnya dari komunikasi massa, yaitu dari seseorang yang bernama Gepner pada tahun 1967. Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu, yang berkelanjutan, serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Jadi komunikasi massa itu suatu yang distribusikan dan yang diproduksikan bukan hanya kepada satu orang saja, tapi ditunjukkan kepada banyak orang. Seperti itu komunikasi massa. Kemudian ada definisi lain dari Meletske yang menyampaikan bahwasanya komunikasi massa diartikan sebagai setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Maksudnya secara tidak langsung yaitu secara tidak langsung itu menyampaikan informasi yang secara melalui media-media yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi atau pesan-pesan dan ditunjukkan kepada satu arah pada publik yang tersebar. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik
komunikasi massa yang akan disampaikan oleh rekan saya. Komunikasi meliputi prinsip-prinsip organisasi produksi, hubungan sosial, politik, dan ekonomi yang eksis di antara organisasi media dan audiens. Komunikasi massa dengan demikian diproduksi dan dikonsumsi oleh manusia. Organisasi media massa memiliki satu produk untuk dijual dan audienslah customernya. Berikut menurut White atau peneliti yang meneliti media komunikasi, yaitu dia berpendapat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Diarahkan pada khalayak yang relatif lebih besar, heterogen dan anonim. Yang kedua, pesan-pesannya memiliki usaha banyak orang yang berbeda dan disampaikan secara terbuka. Yang ketiga, sering dapat mencapai kebanyakan khalayak secara serentak bersifat sekaligus. Yang terakhir, keempat, komunikasinya cenderung berada atau bergerak dalam organisasi yang kompleks yang melibatkan biaya besar dan bekerja lewat suatu organisasi yang rumit. Berikut menurut Stephen dan Tankard, komunikasi massa adalah sebagian berdimensi keterampilan, sebagian seni, dan sebagian ilmu. Joseph A. DeVito menunjukkan karakteristik komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukkan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya, yang disalurkan melalui wawancara audio dan visual. Dan berikutnya menurut Elizabeth Neumann mengidentifikasikan ciri komunikasi massa sebagai berikut. Yang pertama, bersifat tidak langsung. Yang kedua, proses komunikasi massa bersifat satu arah. Yang ketiga, pesan-pesan komunikasi massa bersifat terbuka untuk publik yang tidak terbatas dan anonim. Dan yang terakhir, yang keempat, mempunyai publik atau khalayak yang tersebar. Jadi, pada penjelasan saya sudah jelaskan pada saat tadi, memiliki kesimpulan, yaitu pesan komunikasi massa bersifat umum dan terbuka. Pesan komunikasi massa ditujukan ke semua orang, tidak untuk sekelompok atau orang tertentu saja. Pesan komunikasi massa tidak dimaksudkan untuk kebutuhan perorangan atau pribadi. Proses produksi dan reproduksi pesan yang melibatkan banyak orang dan terorganisasi dengan rapi dan profesional. Fungsi komunikasi massa. Secara umum, penggunaan komunikasi massa di samping untuk menjalankan fungsi utamanya seperti memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan khusus, misalnya sebagai media dakwah. Media massa memiliki keunggulan tersendiri dalam penggunaannya sebagai media dakwah. Kehadiran media massa sebagai media dakwah juga bervariasi dari sudut format pengemasan pesan. Melalui televisi misalnya, pesan-pesan dakwah dapat mengisi program-program yang bersifat fiksi, seperti dalam cerita film atau sinema elektronik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam Al-Quran surah An-Nahl surat ke-16 ayat 89 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan kepada tiap-tiap umat seseorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau muslim. Quran surat An-Nahl ayat 89. Yang artinya, dan
komunikasi massa. Apa saja ya jenis-jenis komunikasi massa itu? Nah, yang pertama ada iklan, kedua jurnalisme, ketiga humas, dan yang keempat media sosial. Selanjutnya, unsur-unsur penting dalam komunikasi massa. 1. Komunikator. 2. Media massa. 3. Informasi atau pesan. 4. Gatekeeper. 5. Khalayak atau publik. Dan keenam, umpan balik. Selanjutnya yaitu terdapat 3 dimensi efek komunikasi massa, yaitu kognitif, di mana efek kognitif ini merupakan akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif, membahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dapat mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Yang kedua ada efek efektif. Tujuan dari komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahu kepada khalayak agar menjadi tahu, namun lebih dari itu, yaitu dengan setelah mengetahui informasi yang diterimanya, khalayak diharapkan dapat merasakannya. Yang ketiga ada efek konatif. Sering juga disebut efek behavioral, adalah akibat yang timbul dalam diri khalayak berupa perilaku, tindakan, atau kegiatan.